kan? Nah, kemudian ada kelapa dan seterusnya, ada padi, jagung, gandum, ya. Nah, itu fotosintesis semua tuh. Nah, setelah itu amilum dengan berbagai jenis masuk ke dalam tubuh manusia karena untuk tenaga nih dimakan. Subhanallah, zaman sekali baru masuk sudah disambut di sini di rongga mulut. Apa kelengkapan menyambut makanan itu? Di sini ada zat kimia, enzim, namanya enzim petialin atau amilase. Itulah yang mengubah tepung tadi jadi gula, makanya agak manis-manis. Nah, lidah ini dikasih tugas oleh Tuhan dengan 3 fungsi. Ujungnya mendeteksi manis, pinggirnya mendeteksi asin, pangkalnya mendeteksi pahit. Ini lidah, ya, lidah ini. Tuh, subhan, tidak pernah kita minta. Kemudian dikasih gigi, sempurnanya nanti itu 32. Nah, kalau umur-umur gini biasanya udah berkurang sebagian kan. Nah, 32 itu ada 3 macam. Ada gigi seri untuk memotong, ada gigi taring untuk mencabik-cabik, ada gigi geraham untuk menghancurkan agar lebih halus. Begitu sudah hancur, nah kalau orang Belanda dulu itu dia kasih tahu harus kunyah sekian kali, ya kan? Saya dengar dari orang tua tuh. Jangan langsung telan. Nah, ini pakai semua. Langsung ditelan. Tahu nggak jemaah sekalian kalau ditelan? Di sini ada valve kalau istilah mekaniknya. Ada katup di sini. Namanya daging peristaltik. Subhanallah. Begitu sudah siap ditelan, langsung pindah. Terbuka katup, setelah itu tutup kembali. Tidak dikendalikan oleh komputer. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Luar biasa. Nah, dianjurkan jangan makan sambil bicara karena tekanan udara di sini bisa berubah, bisa keselak, minimal tersedak. Akhirnya gini, biar sampai lewat ke bawah kan? Itu cara ngatasinya tuh. Nah, setelah itu ke lambung. Nah, kemudian nanti terserap di darah, sisanya ke usus, usus besar, usus halus. Ampasnya dihancurkan lagi. Ada bakteri yang Allah simpan di situ, namanya bakteri Escherichia coli. Itu bakteri pengurai. Itu adanya hanya di usus itu. Nah, maaf, sebagian bisa pindah ke septic tank. Itulah sebabnya rancangan rumah yang baik dulu kan bahaya tuh, RS, SSS-nya terlalu banyak. Rumah sangat sempit sekali. Nah, tidak boleh berdekatan sumber air ya dengan septic tank. Karena sisa Escherichia coli yang keluar melalui tinja itu bisa nyampur ke situ, tidak sehat jadinya. Nah, sementara Escherichia coli itu ditugaskan oleh Allah menghancurkan ampas, maaf, supaya tidak sembelit kalau buang air besar, BAB. Nah, bukan untuk dimakan. Nah, ini luar biasa nih. Ini kalau bicara judul skripsi, Bapak udah ada sekitar 5 judul nih. Semua bisa dikembangkan. Jadi masuk ya lewat saluran pencernaan makanan seperti itu, karena makanan itu nanti harus diserap menjadi tenaga. Nah, oke. Itu sekarang oksigennya tadi kemana? Lewat hidung. Ya Allah udah siapkan tuh. Itu dari pohon. Masuk ke paru-paru. Melalui tenggorokan dulu kan. Nah, bahasa latinnya bronkus. Makanya kalau ini mengalami semacam peradangan namanya bronkitis. Ini bronkus itu tenggorokan. Nah, di dekatnya ada kerongkongan, 2 hal yang beda tuh. Nah, kalau tenggorokan itu jalur pernapasan, kalau kerongkongan jalur pencernaan makanan. Nah, dari situ ke paru-paru. Jadi oksigen itu disimpan di paru-paru, CO2-nya dikeluarkan juga lewat hidung. Nah, jamaah sekalian, oksigen hasil fotosintesis tadi masuk ke sini, nah, di paru-paru itu hanya transit, semacam stasiun. Kenapa? Dia harus diedarkan ke seluruh tubuh karena seluruh sel butuh oksigen. Bahkan ada kaitannya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, surah Al-Anbiya ayat 31 itu. Segala kehidupan berkaitan dengan air. Unsurnya salah satunya H2O, di dalamnya ada oksigen. Nah, jadi begitu masuk lewat paru-paru, nah akan diedar ke seluruh tubuh. Siapa yang melakukannya? Darah. Nah, karena itu ada 2 sistem peredaran darah. Namanya peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru.
Kenapa? Darah dari jantung ke paru-paru tujuannya untuk menyerap oksigen tadi yang ada di paru-paru. Setelah itu balik lagi ke jantung. Kenapa? Yang bisa memompa hanya jantung. Baru diedarkan ke seluruh tubuh. Itu namanya peredaran darah besar. Inilah yang bolak-baliknya melalui pembuluh nadi besar, aorta, arteri, arteriol, vena, venula, pembuluh balik. Kalau orang diinfus tuh dicari venanya di sini, pembuluh balik. Karena itu yang akan menuju ke jantung, agar obat itu diedarkan kembali oleh jantung. Itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung berdasarkan data dari dokter ahli. Itu darah melakukan perjalanan sekitar 400 km. Subhanallah. Bayangkan. Suplainya dari mana? Dari pohon hijau tadi. Bapak Ibu bisa cari pakai HP, internet, berapa kebutuhan oksigen manusia dan berapa dari pohon. Itu bisa dihitung. Manusia dewasa 1 tahun membutuhkan 550 kg oksigen. 1 tahun. Kalau pohon mangga bisa 4 pohon mangga untuk 1 orang dewasa. Kalau term besi yang besar, 1 pohon bisa untuk 4 orang. Apa artinya? Jika orang menebang sembarangan 1 pohon hijau, sama artinya dengan membunuh sekian orang. Itu logika ilmiahnya. Wala tabgil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Tapi orang munafik mengatakan kami tidak merusak, kami membangun. Nah sekarang, apa makna lain wala tansa nasibaka minad dunya? Jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah ini, jamaah sekalian. Dari sini kita lihat ada istilah clean government, ya, good governance. Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik. Mari kita lihat. Jadi, kalau kita ambil contoh aja, hutan itu dijaga dengan baik, akan dia menjadi paru-paru dunia. Yang menarik jamaah sekalian, Amerika Eropa berebut untuk Indonesia karena kita punya hutan tropis paling luas di dunia. Saingannya hanya Amazon di Amerika Selatan. Makanya ada LSM namanya Greenpeace yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Nah, coba apa kaitannya dengan ini? Kalau memang karena hutan kita banyak, ya, kemudian sejumlah kebutuhan bangsa dan negara tidak terlalu terpenuhi, apa sih salahnya kalau hutan diambil sebagian pohonnya, kemudian diolah dalam industri, dan dia bisa menjadi duit, mensejahterakan? Kenapa tidak, ya kan? Itu boleh-boleh saja. Sebagai wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan tabgil fasada fil ard. Gimana caranya? Nah, bapak-bapak masih ingat 2 atau 3 tahun lalu ketika longsor di Cianjur? Masih ingat? Jadi begini, ya, bertepatan saya ini anggota di grup ASIK. Ada ASIK tuh. ASIK itu akronim ASIK, Al-Hidayah Sharing Islamic Knowledge. Jadi di Kementerian ESDM ada namanya Badan Geologi. Badan Geologi itu pusatnya di Bandung. Ya, pegawai yang ada di situ adalah peneliti-peneliti geologi. Termasuk sudah meneliti yang di Cianjur itu. Jadi dengan adanya Allah kasih orang berilmu memahami ayat-ayat kauniyah, kemudian sumber-sumber bahaya itu ketahuan. Nah, sehingga kalau ke tempat rekreasi misalnya, Bapak Ibu sering kita lihat tuh, hati-hati gambar tengkorak tuh, baru tanda silang kan? Jangan mendekat ke area ini kurang dari 200 meter. Nah, mungkin ada sumber gas beracun tuh, atau bisa apa, terancam longsor apa segala macam seperti itu. Nah ini saudara kita di Cianjur tahu kalau di situ bakal terjadi longsor. Persoalannya jamaah sekalian, dia tidak punya biaya untuk pindah ke tempat lain bikin rumah.
Yang selalu didapat hanya BLT, bantuan langsung tunai 100.000, 200.000, atau bansos sekali-sekali. Belum lagi kalau hanya masa kampanye. Pernah kan depan istana tuh, kita ke jelang pilpres kemarin kan, nah, itu jadi seru sampai sekarang karena terkait ijazah palsu ternyata. Nah ini palsu-palsu seru. Nah jadi jamaah sekalian, ya, dengan apa? Misalnya memahami seperti itu yang kira tadi, mestinya ada kebijakan. Oh di sini potensi longsor, orang nggak boleh tinggal di sini. Mestinya negara menyediakan biaya untuk orang dipindah. Siapa sih yang mau jadi korban bencana? Zaman sekarang nggak ada. Hanya ada orang tidak mampu berbuat apa-apa sehingga seolah-olah pasrah. Padahal itu terpaksa, bukan pasrah. Akhirnya dia menyesuaikan diri kan, hidup bercocok tanam lalu segala macam. Itu mestinya kayak di daerah-daerah rawan longsor itu dipindahkan. Tapi dipaksa tanda petik dengan cara yang baik. Bangunkan perumahan di tempat lain sehingga dia bisa. Nah kemudian, ya, yang kedua jamaah sekalian, misalnya kalau pohon itu mau diambil ditebang sebagian, kan bisa dibikin kertas, diganti jadi pohon sawit untuk tanaman industri. Sawit itu produknya CPO, crude palm oil. Ya, nggak seberapa tuh minyak goreng, jangan sekali. Yang lebih seru kosmetik, paling tinggi keuntungannya tuh dari situ. Bapak tahu kan beberapa perusahaan bergerak di bidang itu. Ya, ada pakai istilah Jawa tapi bukan orang Jawa, ada masnya gitu. Jadi, nah sekarang boleh, tapi itu tadi jangan bikin perusahaan. Kan sudah tahu nih, satu pohon itu bisa disiapkan oksigen sekian orang. Jadi kalau pohonnya diambil, siapkan, ini bisa terjadi bencana sekian. Makanya ada kebijakan namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Ada undang-undang perseroan terbatas, saya lupa pasal 70 atau 40. Setiap perusahaan berkewajiban mengalokasikan sebagian dari keuntungannya untuk masyarakat sekitarnya. Jadi kalau pohon itu ditang, ingat apa yang bakal terjadi. Nah karena itu silahkan ambil kayunya di hutan, tapi jangan biarkan lambat laun orang di sekitarnya menunggu bencana untuk jadi korban. Karena ini ilmunya udah ketahuan, bukan lagi hal yang gelap. Di situ ada hutan, mengambil pohonnya. Nah, orang sekitarnya pindahkan, bikinkan rumah di tempat yang aman. Mestinya begitu. Ini tidak, pohonnya diambil, dibabat habis, orang dibiarkan. Ya, begitu hujan lebat, ya udah. Mestinya air itu disimpan di akar, nanti kemarau baru keluar. Ini jadi banjir, air bah menutup orang. Ternyata di hutan-hutan banyak drone, kantor drone-nya dibakar di Jakarta. Orang pada tahu tuh. Sekarang Pak Muallim udah, warganya marah. Sudah berapa bekok dibakar di sana. Karena itu tadi tabgil fasada fil ard. Siapa itu? Diingatkan bilang enggak, kami melakukan perbaikan kok. Kenapa? Penyimpangan akidah. Itu wujud dari kemunafikan tingkat tinggi yang kelihatannya halus kan? Ya. Kalau sekedar mengatakan enggak, saya tidak ke sana tadi, padahal ke sana, itu enggak baik, tapi enggak seberapa dibanding, wes saya ini enggak merusak, saya membangun kayu gelondongan apa segala macam.